Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Neda. Di sini saya mau bercerita sedikit tentang pengalaman horor selama mendaki di Gunung Merbabu. Nah, kejadiannya itu udah beberapa tahun yang lalu sih, tepatnya tahun 2015, hari Sabtu tanggal 31 Oktober. Tim kami itu ada 9 orang, 6 cowok dan 3 cewek. Nah, dari kami semua itu dari 9 orang itu hampir semuanya pemula dan hanya 1 orang yang profesional yang udah sering naik gunung kemana-mana. Nah, di situ sebelum berangkat kita prepare dulu di asrama mahasiswa di taman siswa sana. Kita diskusi, ngecek barang-barang, adakah yang kurang, apa yang diperlukan lagi, sama sebelum berangkat kita berdoa terlebih dahulu, dan nggak lupa juga sih buat foto-foto dulu. Nah, setelah semuanya udah beres, baru deh kita mulai berangkat. Kita mulai berangkat dari Tamsis ke Merbabu itu sekitar pukul 11 siang. Di situ kita melewati Jalan Magelang. Setelah luhur tuh kita baru sampai di base camp jalur pendakian Selo. Di situ kita istirahat di salah satu rumah warga. Nah, di situ kita nitipin motor, kita makan siang, kita ngecek lagi barang-barang yang dibawa. Terus Kak Ali yang selaku ketua kami itu yang profesional itu juga nyaranin kami buat buang air terlebih dahulu. Karena kalau udah naik bakalan susah di atas sana. Ya udah, kita gantian deh ke kamar mandi satu persatu. Setelah tiba giliran aku itu, ya biasalah, cewek kan kadang suka senandung nggak jelas ya di kamar mandi. Nah, aku juga ngelakuin itu. Di dalam tuh tiba-tiba dari luar tuh kedengeran ada yang ngetok-ngetok, tok. Ya aku mikirnya apa sih, bentar lah, aku belum selesai gitu kan. Ya terus nggak lama kemudian itu dari luar itu ada yang ngomong, tapi suaranya bukan cewek, agak aneh lah pokoknya. Orang itu ngomong pakai bahasa Jawa. Dia ngomongnya ojo munggah. Hah? Apaan? Aku kan kaget. Jadi cepet-cepet lah aku beresin segala macam yang di kamar mandi tuh, beresin diriku di kamar mandi. Terus buka pintu, loh gak ada siapapun di luar. Ya mikirnya paling Yusuf atau Kak Ali atau Diana atau teman-teman yang lain yang emang sengaja ngerjain aku gitu. Ya setelah itu buru-buru deh aku balik ke rumah tempat kita istirahat. Nah, setelah semuanya beres, mulai deh kita mendaki. Nah, di situ sekitar pukul 1:30 sih, kalau nggak salah 1:30 kita mulai mendaki dari awal sampai pos 1 itu. Awalnya nggak ada yang aneh, nggak ada hal-hal aneh yang terjadi, nggak ada hal-hal buruk yang terjadi atau yang mencurigakan terjadi, itu nggak ada. Ya biasa-biasa aja, kita senyum-senyum sih, kita saling ngejek, bercanda bareng gitu. Nah, tapi pas sampainya di pos 1 Dok Malang itu aku ngerasa kasihan banget sama Diana. Dia sendirian dari bawah megangin tongkat, nopang dirinya sendiri buat dia bisa naik ke atas. Padahal dia udah capek banget. Ya udah di situ, terus tiba-tiba kok ngerasa kok ada yang ngikutin Diana sih? Terus pas aku itu ngecek yang ngikutin itu, loh cewek, tapi kok aneh, rambutnya tuh kusut banget. Terus jaket yang dipakai tuh banyak yang robek-robek di bagian lengannya. Terus yang lebih anehnya lagi tuh dia nggak pakai sepatu di kaki kirinya. Loh, apaan sih ini, masa mendaki kayak gitu? Ya masih mencoba berpikir positif lah. Tapi pas aku ngeliat teman-teman, kok kayaknya nggak ada yang ngerespon si cewek ini. Kok cuman aku yang lihat dia sih gitu. Ini beneran manusia apa bukan gitu? Rasanya aneh aja gitu. Ya udah, karena nggak ada yang ngerespon, teman-teman nggak ada yang ngerespon, ya udah aku juga nyoba buat nyuekin si cewek ini.
setelah itu kita sama-sama lanjut ke pos 2. Pos 2 dia masih ngikutin, si cewek itu masih ngikutin, tapi dia juga nggak pernah ngomong sih, aku juga nggak mau ngajak dia ngomong, dan teman-teman pun ya nggak ada ngerasa aneh pun. Jadi ya udahlah, kita bareng-bareng naik ke pos 2 sampai ke pos 3 juga. Sampai pos 3 itu pas sampai kita di pos 3 itu azan maghrib itu. Setelah azan maghrib tiba-tiba si cewek ini kok ngilang. Bukannya tadi ada ya, kok tiba-tiba sekarang ngilang lagi, pikirku gitu. Ya udahlah, pas aku mau nanya teman-teman pada asik foto-foto, ya udahlah biarin lah, ngapain aku nanyain, biar mereka senang-senang aja, biar kalau aku nanya nanti malah nggak jadi happy deh. Ya paksa aku diemin aja, mereka asik foto-foto, ya aku juga ikutan foto-foto gitu. Nah setelah itu karena udah mulai malam banget kan, ya kita Alin nyaranin, udah yuk kita langsung naik aja gitu. Terus tiba-tiba Diana tuh ngerasa nggak enak badannya. Panik lah kita, apalagi 8 dari kita itu kan pemula, yang satunya cuman ya panik lah semuanya, kita panik, nggak tahu kenapa ini si Diana ini kenapa. Ya udah kita bergegas lah menuju Sabana 1. Pas sampai di Sabana 1 tiba-tiba perasaan Diana tuh tambah nggak enak, dia tambah menggigil, pokoknya badannya dingin banget sampai kita nggak tahu mau ngapain, ini mau diapain Diana, kita mau kemana, kalau mau balik pun nggak mungkin, kayaknya nggak sampai waktunya gitu. Jadi ya udah kita mikirnya kita harus segera ke Sabana 2 biar cepet masang tenda, karena di Sabana 1 waktu itu kurang apa ya, tempatnya tuh kurang pas buat masang tenda. Jadi kita mutusin buat masang di Sabana 2. Ya udahlah cepet-cepet kita bawa Diana ke Sabana 2. Tapi sebelum kita naik di Sabana 2 itu kita ngelewatin jalurnya itu agak terjal, tanahnya kering banget. Bahkan kalau kita megang tanahnya itu bisa ditiup, bener-bener kering. Nah di situ yang bikin kita bener-bener khawatir, bikin kita kewalahan dan pusing setengah mati segala macem, karena waktu itu di jalur itu Opal ngalamin kecelakaan. Nah kakinya itu dia jatuh, kakinya kesangkut batu sama tanah gitu. Nah kita coba buat ngangkat kakinya tapi susah banget, ya mungkin sekitar 30 menit itu nggak bisa. Nah aku sama Diana sama temen cewek satunya lagi tuh bingung mau ngapain kan, bingung. Yaudah karena Kak Ali juga khawatir, dia nyuruh aku buat duluan ke atas. Ya udah aku oke aja, oke Kak gitu. Ya udah posisiku sekarang ini ada di depan, nah Diana di belakangku gitu. Nah karena aku maunya Diana dapat pijakan yang tepat, aku senter lah jalannya dia, tapi dia malah protes, udah net kamu senter di depan aja gitu, nggak usah senterin aku gitu. Yaudah sorot senternya itu aku senter ke depan kan, ke arah depan, ke arah atas itu. Tapi kok ada yang aneh. Aku tarik nafas, astagfirullah. Yaudah aku balik lagi noleh ke Diana, Din apa sih, udah kamu lihat jalan depan aja gitu. Aku masih di situ, bulu kuduku merinding gitu, gimana ini gini. Ya udah terpaksa aku senterin lagi ke atas kan, ke atas. Nah itu yang aku senterin tuh pohon, kayak bentuk pohon. Tapi kalau logikanya di Sabana kan nggak ada pohon ya, di Sabana kan nggak ada pohon yang ada kuncirnya pula, kan aneh. Ya udah pas aku bener-bener senterin arah mukanya itu, ya ampun serem banget, wajahnya hitam legam, pokoknya itu kain yang dipakainya warna putih itu kotor dekil banget gitu. Terus dia tiba-tiba nyeringai lebar gitu, senyumnya ngeri banget. Aku tarik nafas lagi, aku nengok lagi ke belakang, Din
udah Net ayo jalan gitu ya. Terpaksa kan karena Diana udah Diana udah kayak gitu banget, kasihan dia kalau nggak segera dibawa naik bisa-bisa dia nanti pingsan. Ya udah aku terpaksa deh aku megang tangannya Diana, ya udah Diana ayo kita naik sambil ngelewatin si Sugus itu. Kita ya udah beraniin diri lah tanpa ngelihat ke arahnya dia itu, ya ngelewatin lah di situ. Nah untungnya dia si Sugus itu nggak deketin kita atau mau celakain kita, dia cuma diem di tempatnya tok di situ. Ya udah berhasil lah kita ngelewatin. Nah gitu. Berhenti dulu Mas. Alhamdulillah aku sama Diana berhasil ngelewatin si Sugus itu. Ya untungnya dia nggak ngecelakain kita atau ngikutin kita. Dan pas kita sampai di Sabana 2, Opal juga berhasil diselamatin sama teman-teman yang lain. Jadi kumpullah kita di Sabana 2. Terus Kak Ali bagi tugas, Kak Ali sama Kilal, Hedi sama Yusuf sama satu lagi temanku itu pergi masang tenda. Tenda yang dipasang tuh ada 2, kalau nggak salah ingat itu ada 2. Jadinya agak lama gitu, apalagi angin di Sabana 2 kan kenceng banget. Jadi ya agak kewalahan bagi mereka memasang tenda itu. Nah di situ yang tersisa aku, Opal, Kak Maman, Diana, Dila. Nah di situ kita kumpul nenangin Diana karena katanya dia udah nggak sanggup jalan. Ya udahlah kita di situ nenangin dia, hangatin dia biar dia nggak itu kan baru di situ kami yang para pemula juga baru tahu kalau Diana itu kena hipotermia gitu. Ya udah deh gitu di situ. Terus nggak lama itu pas aku mau bantuin Diana juga, loh mulai deh aku merasa merinding lagi gitu. Kenapa lagi sih gitu kan, kenapa lagi nih, nggak taunya si cewek itu ada lagi di antara kami. Sekarang dia malah sosoknya itu malah lebih mengenaskan gitu loh. Itu wajahnya pucat banget, terus matanya hitam, rambutnya acak-acakan lah, terus pokoknya badannya luka-luka, robekan di jaketnya pun malah gede-gede gitu. Terus itu apa, di bibirnya, luka di bibirnya itu malah sampai lehernya gitu. Terus dia itu nangis tapi yang keluar bukan air mata tapi malah darah itu loh, dari matanya dia ngeluarin darah, dia nangis kenceng banget. Terus perutnya juga luka robek gitu, sampai ususnya, isi perutnya itu pengen keluar dari perutnya itu si cewek itu. Terus di pahanya pun juga ada bekas cakaran, nggak tahu itu cakaran apa, mungkin semacam harimau atau macan lah ya, segede kuku mereka gitu. Saking nggak taunya aku mau ngapain, aku cuma mondar-mandir di tempatku berdiri sambil baca doa, sambil ngeyakinin kalau Diana nggak bakal diapa-apain sama cewek itu. Diana bakal selamat, Diana bakal baik-baik aja. Nggak tau lah, itu aku benar-benar baca doa semampu yang aku tahu, semampu aku yang aku tahu, doa-doa yang aku tahu pokoknya, sambil mondar-mandir. Dan mungkin waktu itu aku juga nangis karena saking takutnya dan nggak tahu harus ngapain. Nah setelah itu tiba-tiba si cewek itu berhenti nangis. Aku noleh lah ke arah si cewek itu. Loh, si cewek itu malah jongkok di bawah si Diana. Aduh, harus ngapain ini ya? Bingung. Si cewek ini jongkok di depan Diana, dia ngerangkul kaki Diana. Ya ampun, sumpah nggak tahu aku mau teriak nggak bisa, ya bingung lah pokoknya. Sampai berapa kali lah aku bolak-balik di situ, sampai si Kak Maman ngomong, ngapain sih kamu di situ gitu, udahlah sini aja. Ya, aku malah nggak ngerespon dia karena bingung lah, udah kondisi seperti itu bingung lah. Ini beneran hantu yang ngeselin bagi aku, karena dia
ya mikirnya kalau dia sampai nyelakain temanku kan ya bisa gawat lah semuanya. Terus nggak lama itu akhirnya si cewek ini pergi. Pergi kan, yaudah refleks lah aku lari ke arah Diana, meluk dia, ya nangis juga waktu itu sampai Diana bilang aku tuh nggak apa-apa, aku baik-baik aja. Padahal aku nangisnya bukan karena itu, aku nangisnya karena bener-bener takut kalau si cewek itu bakal ngelakuin hal aneh sama Diana atau teman-teman yang lain. Ya udah aku bener-bener meluk si Diana, ngangetin dia juga. Nah setelah agak beberapa menit berlalu tuh kita duduk berjajar gitu, posisinya kalau nggak salah ada Opal, terus Kak Maman, Opal, Dila duluan deh, Dila, Opal, Diana, Kak Maman, terus aku. Nah sesekali aku tuh nengok ke arah kiri ke tempat Kak Ali masang tenda. Nah di sana kok ya lumayan karena yang tadi aku bilang anginnya kenceng banget, jadi tendanya susah buat dipasang. Ya udah sekali-sekali nengok, siapa tahu udah jadi. Nah selang beberapa menit Kak Ali ngasih kita kode kalau tendanya udah jadi. Oh ya udah, aku ngomong lah sama Kak Maman, Kak udah jadi tuh tendanya, udah kesana yuk. Ya udah. Tapi Kak Maman tuh nggak ngerespon apa-apa. Dan pas aku tengok lagi ke kiri, ya ampun, cewek itu bener-bener bikin gak tau lah, nggak bisa berkata-kata gitu. Cewek itu bener-bener bikin kaget. Dia itu tiba-tiba mukanya deket ke arah aku, mukanya tiba-tiba deket, perlahan tuh deket sampai aku nyenggol lengannya Kak Maman. Tapi Kak Maman nggak ngerti sama sekali maksudku apa, dia cuman ya ngediemin aku di situ merhatiin si wajah cewek itu makin deket. Ya ampun, makin deket sampai akhirnya wajahnya bener-bener deket sekitar 1 jengkal lah, 1 jengkal itu. Nah di situ aku diem, bener-bener diem, nggak tahu mau ngapain, bener-bener diem. Tanpa sadar juga paling air mataku tuh udah jatuh gitu, saking takutnya. Nah tanpa diduga juga si cewek ini tiba-tiba senyum lebar banget ya. Terus nggak tahu dia senyum sambil ketawa ya biasalah yang mbak-mbak yang ketawa kalau malam itu, tahu lah ya. Nah itu dia ketawa gitu, tambahlah aku di situ rasanya udah pengen mati lah. Nggak tahu lah, pikirannya udah kacau balau, mikirnya udah apa ini hari terakhirku, masa aku mati di sini kan gitu. Ya udah, setelah itu tiba-tiba saking terpakunya aku di situ, saking diamnya aku, si cewek itu ketawanya kan makin keras, makin gede gitu. Terus tiba-tiba melesat, nggak tahu dia tuh terbang kemana. Ya karena pikiranku udah ngeblank, aku juga nggak merhatiin si cewek itu terbang kemana. Ya udah di situ untungnya ngerasa lega banget, akhirnya dia tuh cabut gitu. Tapi jantungku masih berdegup kencang gitu, masih takut, masih trauma, rasanya masih shock banget digituin sama ya penunggu situlah. Nah setelah itu tiba-tiba tuh ada yang megang pundak aku, jangan lagi deh, please jangan lagi. Dan ternyata ya untungnya itu ternyata Kak Ali, dia jemput kita kalau tendanya udah selesai. Ya udah, dengan perasaan yang badan yang masih gemeteran, perasaan yang masih kacau balau, ya aku berusaha buat ya biasa aja lah, biasa kayak nggak terjadi apa-apa. Aku bilang udah yuk kita ke tenda. Di situ malam itu juga aku sama Kak Ali sama 2 teman yang lain masak buat makan malam, sedangkan Diana segera dimasukin tenda, dia istirahat di dalam, diobatin, dikasih minyak, segala macam minyak lah,
sama diurut-urut biar dia nggak terlalu dingin lagi. Dan keesokan harinya berjalan dengan lancar, damai, kita naik ke puncak, nggak ada masalah. Dan Diana juga udah baik-baik aja, dia bahkan nyiapin sarapan buat kita, dan Opal juga baik-baik aja ya. Gitu sih. Kalau dari semua itu mungkin karena awalnya kita nggak minta izin sama orang tua, jadi diperlihatkan seperti itu sih, menurutku gitu.